Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang. Kemudian anak-anak bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Masih sehat? Masih. Alhamdulillah ya, hari ini kita masih bertemu bersama di sini. Saya lihat juga hampir semua masuk, walaupun kemarin kita ada acara sampai malam hari, tapi kita masih tetap semangat hari ini, masih bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat, gitu ya. Masih capek setelah semalam kita jalan-jalan ke Surakarta? Masih capek siapa? Oke, kemarin kita sudah berjalan-jalan sebentar mencari pengalaman dalam kegiatan table manner. Hari ini kita masih bertemu kembali dengan keadaan sehat di sekolah, walaupun kemarin kita pulang malam. Itu suatu anugerah yang diberikan Allah. Semoga kita selalu bersyukur atas apa yang kita dapatkan hari ini. Oke, untuk hari ini nanti melanjutkan materi dari minggu kemarin. Karena kemarin rencananya kita mau praktek, tapi karena tadi malam kita ada trouble dan pulangnya agak malam, termasuk yang kita pelajari hari ini nanti menjadi bermanfaat untuk kita semua. Kita tolong Mas Setia dipimpin dulu berdoa. Sing banter ya Mas. Rami, Terevaldi, Regita, Randy, Reni, Rizky, Jin. Kemudian Saiful, izin sakit ya? Salsa, Santi, Safira, Sema, Setia, Ferli, Siti Ika, Tria Ayu, Tria Hananta, Tio, Vira, Vidya, Yasri, yang nggak masuk Ida, Rizky, Sema dan Ika. Sema, Saiful, Rizky dan Ika. Sorry, aku Sema. Kesempatan kali ini nanti kita masih akan membahas tentang menganalisis hidangan dari telur. Jadi yang kemarin kita sudah membahas beberapa materi, yaitu apa saja yang sudah kita bahas kemarin? Pengertian telur, betul. Kemudian apa lagi? Jenis telur. Kemarin ada telur, Nilai-nilai telur, cara memilih telur yang baik. Kemudian kualitas telur. uji kualitas telur ya. Jadi kemarin ada pengertian dari telur ya, bahwa telur itu adalah jenis makanan yang mengandung protein yang berasal dari hewani, yang di dalamnya terdapat putih dan kuning telur. Kemudian strukturnya sama, ada putih telur, kuning telur, kemudian ada kalasa, ada cangkangnya juga di bagian luarnya. Kemudian jenis-jenis telur kemarin yang paling diingat apa kira-kira? Telur yang kecil, kemudian Besar. kecil bertato apa? Puyuh. Telur apa? Telur puyuh. Telur puyuh adalah telur kecil yang bertato. Kemudian ada telur ayam kampung, kemudian ada telur bebek dan telur ayam. Saja hidangan dari telur yang pernah kalian buat, dilihat dari gambar itu juga kelihatan ya. Ada yang mengenali gambar di depan telur apa saja kira-kira? Telur ceplok, kemudian telur rebus, terus telur are, kemudian telur setengah matang, telur dada, terus telur setengah matang. setengah matangnya dalam bentuk bulat. Yang mana yang setengah matang? Tengah. Yang tengah ini ya, berarti yang posisinya di tengah ini. Ini telur setengah matang. Oke, karena dia tertutup seperti ini, maka nanti kita akan mempelajari dia bernama poached egg.
Kalau telur mata sapi adalah yang telurnya kelihatan di bagian atas, tapi karena dia tertutup selaput putih semua, maka dia adalah jenisnya fudge. Bagaimana cara membuatnya kita nanti akan membahas pada hari ini. Oke. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa dibaca di depan. Jadi melalui gambar dan video nanti kalian akan bisa menjelaskan tentang jenis-jenis hidangan dari telur dengan baik dan benar. Kemudian dengan melakukan penggalian informasi, siswa atau kalian juga akan dapat menyebutkan bahan dan alat yang digunakan dalam pembuatan hidangan dari telur dengan benar. Melalui penggalian informasi, kalian nanti akan dapat menyebutkan metode pembuatan hidangan dari telur dengan benar. Dengan mengamati video dan demonstrasi dapat menyebutkan cara membuat hidangan dari telur dengan benar. Untuk videonya, nanti video dan jenis-jenis hidangan dari telur dan cara membuatnya terdapat dalam satu video. Jadi nanti diamati di bagian pembuatan. Kemudian ditambah dengan penggalian informasi tentang saus yang dapat digunakan untuk menyajikan telur. Untuk materi pembelajarannya adalah yang pertama kita akan mempelajari tentang jenis-jenis hidangan dari telur. Kemudian yang kedua adalah bahan-bahan dalam pembuatan hidangan dari telur. Kemudian alat yang digunakan, bagaimana metode dalam pembuatan hidangan telur, bagaimana cara membuatnya, serta saus apa yang akan digunakan dalam pembuatan dari hidangan telur. Ini salah satu jenis hidangan dari telur. Salah satunya adalah hampir sama dengan telur dadar. Kira-kira bedanya apa ya telur dadar dan omelet? Omelet ada isinya. Telur dadar semua telur dadar nggak ada isinya? Ada. Bedanya apa? Omelet setengah matang. Telur dadar setengah matang nggak boleh? Boleh. Terus aku yuk bingung terusan. Terus apa kira-kira bedanya omelet dan telur dadar? Hanya penamaannya saja. Kalau telur dadar disebutkan di Indonesia. Sedangkan untuk omelet adalah hidangan telur dadar yang dikenal dalam dunia internasional. Apakah ada bedanya? Yang kedua ada dari cara pembuatannya. Kalau telur dadar di tempat kita biasanya dikopiok terus digoreng tipis melebar. Kalau omelet itu nanti akan dibuat dengan cara mengaduknya, kemudian mengumpulkan menjadi satu sehingga dia berbentuk seperti bulan, gitu ya. Nanti bagaimana cara membuatnya kita pelajari dulu melalui video, kemudian baru nanti kita praktek. Kemudian yang berikutnya adalah scramble. Kira-kira ada yang punya gambaran apa itu scramble egg? Telur orak-arik, telur dadar yang dimasak dengan cara demikian. Kira-kira bedanya apa dengan telur orak-arik? Sama. Seperti tadi, yang membedakan adalah nama. Boleh diisi? Boleh diisi, boleh tidak diisi. Namanya sama, kalau di Indonesia adalah telur orak-arik. Kalau secara internasional namanya adalah scramble. Silakan berdiskusi dengan teman sebatu saja, tapi kerjaannya sendiri-sendiri loh ya.
Dikerjakan sambil dengarkan azan ya. Saya mohon disuruh duduk di depan karena azan saya Sunny setup dulu. Sebelum kita membuat, untuk bahan dari Sunny setup yang kita butuhkan adalah telur yang pertama. Kemudian yang kedua adalah minyak atau butter, boleh. Pakai butter boleh, pakai margarin boleh, pakai minyak juga boleh. Kemudian bumbunya adalah lada dan nyuwun pangapunten nggih Mbak, niki mboten ngangge micin, mboten ngangge kaldu. Bu, cukup lada dan garam. Bu, nek gak mantep ya nanti silahkan di rumah dibuat sendiri dengan nambahkan micin 1 kilo ya Mbak. Aku tadi kemarin minta tolong Mbak Sati buat buatan Jadi ini pembuatan Sunny setup, dia untuk melemparnya harus apinya dibesarkan terlebih dahulu agar dia bisa digoyang. Ini tanpa spatula, nah dia biasa digoyang, biar bisa digoyang, dilemparkan. Kalau dia apinya tidak besar maka tidak bisa digoyang, gitu ya, karena teflonnya masih dingin. Baik. Memang. Oke, sudah. Ini jadi pembuatan Sunny setup, silakan disajikan. Sudah, itu tadi pembuatan Sunny setup. Kita kasih applause untuk jadi dimasukkan telurnya, tambahkan susu, kemudian langsung diaduk. Saatnya jam ke-8 dimulai. It's time to begin the 8th lesson. Oke, jadi untuk yang scramble ini memang paling mudah. Akan lebih enak kalau dia menggunakan butter atau margarin, ya, rasanya daripada menggunakan minyak. Kalau sudah matang semua seperti ini bisa langsung disajikan. Enak Pak? Disajikan di bagian depan sini. Enggak ya, Mbak? Oke, kita kasih tepuk tangan untuk Mbak Sandi. Itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ayo kita berdoa dulu. Nanti prosesnya dikerjakan mau berdoa ya. Jadi saya betulkan dulu linknya karena sudah saya coba salah satu. Lagi, dan berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.